Apa? Fadli. Kisahmu dengan temanmu. Maklumi teman, kan? Kadang kita sedikit salah aja nggak kita maklumi teman kita. Hadapi perbedaan. Berapa banyak orang sekarang karena perbedaan teman dipilih-pilih, cari yang sama, padahal yang sama belum tentu sama loh. Bahkan yang kembar sekalipun kan nggak sama. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul. Ya. Ini saya dapat tadi di internet. Coba baca dulu dia. Bersyukur atas apa yang kamu miliki dan hiduplah dengan penuh rasa syukur. Yes. Ada banyak orang di luar sana menyakiti hatinya, bersedih atas hidupnya karena apa? Karena yang nggak dia miliki. Misalnya aku punya mobil Toyota Camry lah ya, yang harganya 2,4 M. Maunya aku bisa lah ke Bali ya, tapi itu sesuatu yang dia tidak miliki. Sehingga dia apa? Mengeluh. Sehingga dia apa? Bersedih. Sehingga dia apa? Membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal ini kalimatnya saya dapat tadi, keren banget nih. Bersyukurlah apa yang kamu miliki. Karena nggak banyak orang yang mensyukuri apa yang dimiliki. Kalau kita punya tangan dua, terkadang kita pikir biasa saja. Ada orang punya tangan satu, ya kan? Ada. Kau pernah lihat di TikTok, dia nggak punya tangan malah, cuma jari kecil banget. Dia nggak punya, ya sebanyak hal yang seperti kita, mungkin secara fisik lebih baik tanda petik, atau ada kecacatan atau kekurangan. Bersyukurlah apa yang kita miliki. Bersyukur kita sekolah di SMA 1 di Lawu ini. Mana tahu kau niatmu ke sekolah yang lebih baik, kemana, ke Sopo Surung, kemana? Enggak, syukuri aja. Di sekolah ini pun ada banyak orang yang mau sekolah. Dan kau termasuk orang yang berhak diberikan kesempatan sekolah ya. Kita sebelum mulai dipimpin oleh ketua kelas untuk pimpin doa ya. Silakan ketua kelas berdoa dipimpin oleh ketua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Bapak absen, nama-nama yang ada di kelas ini: Abdul Rahman, Oke Pak. Apip, ada Pak. Gimana Apip? Lulus nih semalam? Lulus ya Apip semalam? Enggak Pak. Oh enggak ya? Nanti ya remetnya ya? Semalam di 11 IPA 5, setelah remet 2 lagi yang nggak lulus. 4 yang nggak lulus. Ada Putri, tetap ada 4. Jadi nanti mereka akan mengerjakan meringkas. Nah kalian nanti setelah ini kita tulis remet, mudah-mudahan lulus. Kalau lulus baru meringkas. Meringkas pun ada aja baiknya. Jadi jangan pikirnya negatif. Waktu meringkas kau akan menulis kembali, membaca kembali. Itu masuk kotakmu. Nanti pas ujian kita keluar. Kan baru gitu. Agil Zoya Permana, Ahmad Fadli Dalimunte, Andika Ramadan. Rambutnya udah bisa dipotong itu abang. Nanti jumpa tukang balon, kasih tukang balonnya ya kan. Dede, ini yang 1000 bener. Kenapa bang? Sudah pergi aja kau. Kena nanti rambutnya ya kan. Pakai sasi ini kayaknya enak. Semalam saya udah berhak berjuang untuk pangkas. Kenapa? Gerak. Kalau rambut panjang, sampo banyak, ya kan? Pakai tenco atau pomade banyak. Tapi kalau udah kayak gini nggak perlu sisir, bos. Saya gini aja. Gini aja. Nanti kalau kalian kuliah, beberapa kampus bahkan membiarkan rambut mahasiswanya. Nah, di situ lah nanti kau mulai keluarkan adegan-adegan rambut kayak mana. Iya, mungkin apa nanti bau rambutnya ada merahnya sedikit, birunya sedikit, boleh. Beberapa kampus ada yang memperbolehkan, tapi nggak semua ya. Terutama jurusan seni. Angelia Judistira, ada Angel. Nah, lulus ke semalam kan? Nanti remet. Afrida Yuningsih, lulus. Banu, Belinda, Cinda, Ciko,
Ada Pak. Ferdi. Ini pernah buat pertanyaan yang susah ini. Buat lagi nanti ya. Kalau sempat kita presentasi. Gisela. Isyam. Ada Pak. Gracia. Kristinawati. Leo. Ada Pak. Memang Leo aja saya bilang. Kenal Leo. Maima. Si Maima ini gempa pun dia jadi. Iya. Ayo Maima, latih kemampuan berbicaranya. Jangan diam-diam aja. Digempa pun diam. Dia selalu berdiam, harus melatih anak. Karena di dalam kehidupan kan Bapak bilang kemarin, ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Ya, soft skill itu salah satunya percaya diri, komunikasi, kerjasama, tanggung jawab. Oke, Bapak ketua ini tadi, isi Pak, nanti Pak, kayak mana? Ditanya lagi, setelah itu, bagus itu nanti kalau udah di atas jadi komisaris kelas di kampus, kau tuh udah terbiasa. Jam terbang ini udah terbiasa. Maka kalau ada di sekolah kita ropis, ada pelayanannya atau ada kepemimpinannya, ikuti kaderisasinya. Itu nggak ada yang sia-sia ya. Isyam udah ya? Udah Pak. Maima udah, Nadine, Nesya, Nur Ima, RA ada, Nabila. Enggak ada. Ini nggak ada dibuat Kak. Lihat sendiri lah. RA Nabila. Hadirkan gitu kan. Jangan dibuat gitu ya. Itu penipuan namanya. Reza, Rido, Real Pak. Rido makin rajin sekarang ya. Setidaknya kau tepat waktu. Tadi sebelum saya masuk udah masuk kau. Sebenarnya bisa ya Bang. Kitanya yang men-treatment diri kita menyesuaikannya. Kalau kita di Singapura Bang, biar makin banyak luas-luasanmu. Seenggak disiplinnya kau di Singapura harus disiplin. Karena semuanya denda. Lampu merah lewati denda. Kalau perusahaannya berjalan, denda kalau dibayar. Jangan kembar. Masuk ke dalam penjara. Buang udah sembarangan di Singapura, denda. Batu nggak tutup mulut, denda. Makanya daerah paling banyak denda itu Singapura. Tapi orang kalau ke sana mau nggak mau pasti harus menyesuaikan diri. Kan ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menyesuaikan diri supaya kita jadi yang lebih baik. Real Pak, Ripan, Rizky, Rubia. Oh iya, ini titiknya ada. Tiffany. Oh iya. Baju belum ya, segera ya. William, Catherine, Sabrina. Oke. Hanya ada beberapa yang hadir. Terima kasih kita bisa hadir. Ya. Kita hari ini belajar dari bab 3. Silakan buka bukumu. Sambil kita buka buku kita, materinya tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang pentingnya literasi digital. Ya. Sering Bapak kirim sama kalian di WA group penipuan-penipuan. Itu kenapa? Karena orang tidak mendengar, mempelajari tentang literasi digital. Literasi digital artinya apa? Kemampuan memahami sebuah kondisi, baik itu berupa teks, kan ada kondisinya. Misalnya, pernah Bapak bilang, ada siswa menyebar hoax, besok nggak sekolah atau besok masuk jam 10, padahal nggak ada jam 10 masuk. Maka kita harus punya literasi. Ya. Ada beberapa yang bisa terjadi. Ancaman, pemerasan, memasukkan identitas, menyadap akun media sosial. Ini siapa yang sering suka info sama sosmed pacarnya. Lalu berusaha, sering nggak masih Bapak itu? Bapak tahu cara mengunduh Facebook? Nah, saya mau tahu Pak, apa pesan-pesan Facebook pacar saya? Saya tahu, saya bilang, itu kan melanggar undang-undang. Ya. Memungkinkan pengambilan keuntungan dari seorang. Apa keuntungannya Pak? Kira-kira? Yang dimaksud dengan keuntungan itu apa? Ada yang bisa jawab?
Apa yang dimaksud dengan pengambilan keuntungan dari seseorang? Bisa keuntungannya berupa apa? Uang. Itulah penipuan. Berupa uang. Data, ini benar. Boy, semalam aku di WA orang Yamaha di Batu Sangkar. Aku nggak pernah ke Batu Sangkar. Di WA gini. Sekarang di Batu Sangkar telah ada apa ya? Bengkel Yamaha ini. Gitu kan? Kok tahu di nomor saya? Karena data kita bocor. Data kita bocor, akhirnya orang suka nge-spam. Ngerti nge-spam kan? Memperbanyak berita-berita ke HP kita tanpa izin. Pak Esas izinkan pula itu langsung masuk aja. Aduh, takutnya terklik linknya. Ya, ini pengambilan keuntungan dari seseorang. Ini paling sering kita hadapi nanti ini. Nah, ini. Baca dulu nak. Buat. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan tidak membagikan informasi pribadi, tidak mengupload segala sesuatu terkait dengan data diri dan informasi pribadi ke media sosial. Bahkan kita membutuhkan verifikasi baik yang berupa teks, suara, gambar, ataupun verifikasi 2 langkah. Jangan kita sebar data pribadi kita, termasuk kalau kalian punya kotak bungkus barang Shopee kalian. Kan sering gue bilang, jangan asal buang, koyak gunting itu alamat kalian. Karena bisa orang gunakan menjadi apa? Menjadi data yang dipakai. Sekarang mau minjam uang aja cukup pakai HP, pakai KTP. Bisa jawab, pinjol. Nanti kalau pinjolnya uangnya sama dia, bayarnya samamu, nah, agak ngeri itu berat sama kita. Jadi hati-hati. Perlu kita verifikasi baik teksnya itu apa, suaranya itu apa, gambarnya itu apa. Udah bapak bilang yang mamanya bapak itu yang kemarin itu, belum ya? Baru seminggu lalu mamanya bapak itu, saya punya mama, mamanya bapak mungkin nggak ngerti. Bang Etes punya bapak, mama. Ditelepon katanya dari Jordi Onsu. Jordi Onsu ini artisnya, adiknya Ruben Onsu. Ini kisahnya. Kakak saya bilang jangan mah. Oh, orang aku ditelepon tuh ada mukanya, video call, mukanya sama persis. Enggak mak. Karena kakak saya guru bahasa Indonesia, mas saya nggak percaya. Kau guru bahasa Indonesia tahu apa kau? Gitu. Lalu saya lah, mungkin karena guru IT, mama saya langsung bilang, iya ya, tapi muka Jordi Onsu nya diminta aku kirimkan berapa katanya? 350.000. Murahnya katanya. Nanti dapat berapa mama? 5 juta. Mak itu deepfake, kan dapat bilang kan? Deepfake, mukanya sama, suaranya sama. Tapi pakai AI itu mah. Enggak. Capek kali kalau orang kayak gitu. Oh gini kan? Kalau ada tombol restartnya matiin di situ. Nanti depan lagi. Enggak bisa pula. Tapi itulah nyatanya orang tua kita apa? Literasi digitalnya rendah. Kalian inilah niat sekolah ini mengajarkannya supaya kamu tinggal sama mamamu, bapak-bapakmu. Kalau ada link titik APK jangan diklik ya mak, nanti tersedot pulsa mama semuanya, tersedot Shopee Pay mama semuanya. Tapi anak-anak sekarang gak peduli karena belum sampai sama dia masalah. Kalau udah datang nanti baru dia oh iya salah. Verifikasi 2 langkah tahu? Ayo, ada satu orang bisa jelaskan ini verifikasi 2 langkah. Kurang lebih gimana? Di Facebook ini biasanya. Nah, coba. Gimana biasanya? Orang berusaha masuk ke akun kita. Langsung akun meminta kode, ya kan? Dikirim ke HP kita. Karena waktu pendaftaran kita masukkan nomor HP atau email kan? Nah, masuk kode OTP-nya. Nah, kode OTP ini kalau nggak kita verifikasi, ya itu saya. Itu tahu kan? Ya itu bukan saya. Nah, kalau kita buat itu saya tapi bukan kita, oh masuk orang. Inilah itu namanya 2 langkah. Verifikasi 2 langkah. HP aja sekarang verifikasinya minimal 1. Sidik jari kah? Retina mata kah, suara kah, pola kah, pin kah, ya kan? Pin kan termasuk verifikasi biar nggak gampang orang masuk. Bahkan kalau kau masuk ke HP saya pun kau nggak bisa langsung masuk ke Shopee Pay Bapak karena ada lagi passwordnya. Nah, kalau nggak gampang orang ngirim uang kita, ya.
Saat ini aspek informatika telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Ekonomi dulu orang ke mana? Belanjanya dulu ke mana? Ke pasar. Dulu belanjanya ke pasar, ke pajak kalau kita bilangnya. Sekarang orang belanja nggak lagi pajak. Mama saya jualan pajak, sunyi sekarang di pajak. Weh, orang malas keluar, udah panas, apalagi pajak rantau berapa? Becek, nggak ada ojek. Nah, kalau kata Cita Loro gitu kan, becek. Bukan. Nah, sekarang orang dari sini aja. Paket, tukang paket sering datang ke rumah kita ya kan? Bang paket. Aspek hukum, aspek kesehatan. Nah, kalau kesehatan sekarang udah ada tren, tapi udah lama sih ini istilahnya telemedicine. Telemedicine. Di buku ada kalau kalian baca. Telemedicine. Tele apa artinya? Jauh. Ya, jadi kalau ada yang televisi, telegram, ya, tele itu medicine pengobatan. Ya, di beberapa negara pengobatan itu dokternya nggak harus langsung jumpa lagi sama pasiennya. Kayak mana Pak? Kalau dia cuma konsultasi pakai video call. Kalau dia berupa operasi, bahkan kalau di Amerika itu dia bisa menggunakan robotika. Jadi si dokter dari sini megang robotnya, megang alatnya, terhubung dengan internet. Si pasien di sana sudah terhubung dengan robot. Jadi kalau dari sini digerakkan ke kiri, ya ke kiri di sana. Nanti. Oh, mau digunting ini sebelah kiri ini ususnya nih. Cek, di sana tercek. Pernah nengok mobilnya Tesla? Nggak ada orangnya kan? Nggak ada orang, jalan sendiri dia. Itu kan teknologinya. Mungkin kalau ditambahkan ini apa? Transportasi mungkin. Ya kan? Mobil Tesla. Mobil yang bisa berjalan tanpa supir. Jadi kalau kau yang nggak bisa bawa mobil, itu usahakan beli. Siapa punya itu? Saroni. Mas Saroni punya itu. Cybertruck. Nggak tahu nama Saroni. Yang jamnya berapa harganya? Jam 11 M. Jarang kali lah. Sedikit ada dengan 11 M jamnya lo boy. Bukan 1 M. Rasanya kalau tengok jam saya ini ketak-ketak beli-beli deh. Jadi PSS ini 100.000. Dia 11 M. Untung nggak diambil tahun itu. Kalau diambilnya terus nanti pulang banyak di penjara lah anak itu. Anak SMP kami. Kita jangan ya ikut-ikutan gitu. Orang Indonesia ini seringkali kalau ada kesusahan mengambil keuntungan. Itu waktu yang di Kota Pinang tadi laporan jatuh truk telur. Bukan jadi bahan orang yang jatuh itu, telurnya yang itu. Di mana hati nurani kita? Saya paling sering menghadapi orang kecelakaan, lalu apa? HP-nya hilang, helmnya diambil. Begitu manusia zaman sekarang. Berusaha ngambil keuntungan untuk diri sendiri. Padahal hati nurani kita bilang kalau ada yang jatuh ya ditolong. Kayak mana kalau itu terjadi padamu? Kau jatuh di, aduh, helmnya diambil. Aduh, di rokok-rokok dompetmu. Kemana kira-kira? Masih kau nggak mau, jangan dilakukan. Bangsa kita ini sering melakukan ini. Demokrasi, kalau di Indonesia belum ada nak. Tapi kemarin TSI sudah gunakan namanya e-voting. E artinya elektronik, kepanjangannya. Voting. Kalau selama ini, ada yang pernah nyoblos? Kalau selama ini orang Indonesia kan pakai apa nak? Oh, itu masuk nyoblos, itu demokrasi. Tapi kan kalau nyoblosnya pakai kartu. Kalau di Amerika sudah pakai e-voting. Votingnya pakai KTP. Masukkan nik itu nomor itu kependudukan, KTP. Pilih siapa yang mau pilih. Tapi ingat, mereka itu sistem pengamanan datanya aman daripada hacker. Ya, kalau enggak ya orang bisa edit, jadi dia yang menang, atau bukan dia yang menang. Kalau di Amerika sudah pakai ini untuk demokrasi. E-voting. Kalau ada ingat hanya email. I-nya ini apa? I-nya elektronik. Sesuatu yang bersifat elektronik. Dulu surat itu nggak ada surat mesin. Surat itu berupa kertas. Kalau sekarang surat berupa elektronik, file yang dikirimkan.
Kalau nanti kalian kuliah, kerja, mengirimkan suratnya bahkan sudah pakai elektronik, ya. Coba baca dulu Kak dari bab 1 dari bab 3. Belinda tuh yang baca biar bergantian. A. Proses pemrograman. Perhatikan bahwa beberapa kegiatan manusia dalam kesehariannya menggunakan sebuah program untuk melancarkan aktivitas pekerjaannya. Contohnya, pegawai di instansi pemerintahan, pegawai swasta, dan pekerja proyek, dan pekerja di swalayan. Semua pekerjaan tersebut pasti menggunakan program. Ini halaman yang mana kau baca Kak? Halaman berapa? Yang betul ya, Pak? Iya, bab 3. Iya, makanya kawan bingung. Please. Coba. Lanjut, ulang. Iya. A. Pengantar berpikir kritis. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan berpikir komputasional pada buku informatika kelas 10, bahwa berpikir komputasi terdiri dari 4 pilar, Iya. yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Berpikir komputasi akan melatih kalian agar mampu berpikir lebih kritis sejak saat ini. Mengapa berpikir kritis itu penting? Bagaimana cara melatih diri untuk berpikir kritis serta mempraktekannya pada segala kondisi? Kalian dapat memulainya dengan mencermati dan merefleksikan kejadian yang sering kalian temukan pada lingkungan sekitar, menyimak bacaan atau referensi tentang apa itu berpikir kritis, serta keterkaitannya dengan pengambilan keputusan. Oke, sampai situ aja. Jadi kalau dibilang berpikir kritis bukan harus tentang komputer semua, nah, enggak. Tengok nak, dalam kehidupan masyarakat pernah dengar namanya dukun pengganda uang. Jangan semua nggak tahu lah ya, nggak tahu lah semua informasi terjadi. Ada di Jawa sana namanya dukun pengganda uang. Syaratnya Ciko, kalau bawa uang 1 juta dikasih 10 juta sama kamu nanti. Kalau bawa 100 juta dikasih 1 M. Kira-kira kalau dukunnya bisa gandakan uang, kenapa dia minta gandakan uang orang? Kenapa nggak uang sendiri? Ini logikanya kan gitu kan? Aku bisa gandakan uang, ngapain pakai uang sini uang itu? Nggak perlu. Aku gandakan aja uang sudah punya. Tapi orang Indonesia nggak berpikir kritis. Pertama gini dibuatnya, nah, tarikannya pancingannya. Sini uang 100, aku kasih 1 juta. Kalau 1 juta kan masih ada uang. Kalau kasih 1 juta, 100, 10 kali banyak, 1 juta. Sini uang 10, aku balikkan 100. Kasih 10, kasih 100. Nanti kalau nggak 1 M, 10 M ini kan? Nah, sini 1 M, lari aku. Ngerti kau kan? Itulah jembatan Batman. Banyak orang sekarang nggak berpikir kritis. Dia mikirnya untung semata. Berpikir kritis itu nak mempertimbangkan dari segala aspek dalam kehidupan kita. Harus kalau nanti kau pulang sekolah berpikir kritisnya apa? Makan atau enggak? Pikirkan dengan baik. Udah makan belum kau di sekolah tadi? Makan mie kah? Makan kue kah sehingga kenyang? Atau di rumah nanti nggak makan? Kira-kira kalau makan di rumah apa yang terjadi? Kita belum makan di sekolah. Kadar gula darah kita turun, pasti lemas. Beberapa orang sangat ekstrim bisa pingsan. Apalagi capek sekali karena nggak ada energi. Kayak minyak nggak ada di tangki kereta kita, itu sangat lelah. Pening, iya betul. Saya sering itu, pening kepala, sakit kepala, nyut-nyutan. Makanya biasanya kalau orang yang seperti itu, apa yang gula darahnya nggak normal, itu dikasih teh manis. Nanti kalau ada orang tua kena diabetes, terus kalau dicek gula darahnya low, itu cepat-cepat buat teh manis gulanya 3 sendok. Karena kalau sampai di bawah berapa gitu 30 atau 40, itu bisa lobek mamamu, bapakmu pingsan. Kayak baterai pingsan. Ada yang orang tuanya kena diabetes? Oh diabetes? Sakit gula. Jangan, ya perhatikan orang tuanya. Makanya dalam hidup ini harus seimbang nak. Gula terlalu banyak diabetes,
Gula kurang, pingsan, pening, oyong, tidak ada tenaga. Garam terlalu banyak, apa yang terjadi? Tensinya bintang, naik tensinya. Makanya kalau bapak kita tensian, jangan makan yang garam-garam. Tensi itu bukan marah, nak. Tekanan darahnya naik, tegang lehernya. Nah itu karena garamnya naik. Banyak garamnya dibuat. Misalnya masak telur, garamnya asal buat aja, harusnya sedikit saja. Terlalu banyak lemak, kolesterol, kurang kolesterol, ada juga dampaknya, semua ada. Jadi makanya usahakan di titik tengah kalian ini, seimbang. Banyak beribadah tapi enggak kerja, banyak kerja tapi enggak beribadah. Nah, kau tahu lah dampaknya. Yang di DPR itu yakin saya, mungkin banyak kerjanya tapi enggak banyak ibadahnya. Oh gitu ya? Oh bisa juga ya. Enggak kerja di ibadah. Ini lah kerjanya di sana kan? Yang di bawah kan? Dan ada yang apa? 3 juta per hari. Iya kan ada yang ngeselin itu kan mukanya yang baju merah itu ini. Serius? Ngeselin? Oh baju putihnya? Iya dari PDI itu. Aku nggak butuh bicara partai tapi betul dari PDI ngeselin. Dapat punya baru juga 3 juta sehari gaji kali. Baru. Kayaknya kalau PSS 3 juta sebulan lah. Itu enggak peka deh terhadap kondisi kita. Oke. Sekarang kita lanjutkan, coba kita berdiri. Saya ada sebuah video. Harus kau ikuti gerakannya. Berdiri, saya berdiri. Karena saya tengok cuacanya mendung tidak berlaku hujan. Tapi karena kau mendung, kalau dari saya komen, kita gerak dulu. Lanjut ya. Nah, itu gerak dalam ikimui bambang. Bang bang bum bum bang bang bum tiki tiki bang bang bum lambai 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 digulung gulung digulung gulung tangan kiri putar putar digoyang goyang goyang digoyang goyang digoyang goyang. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Foto dulu kami. Memang apa ya? Bapak ini keren ya. Ini cerita lucu. Saya cekik-cekik gitu Pak. Yang percaya ya. Sahroni. Saya yang paling apa agak lain ketemu Sahroni itu yang itu. Yang hitam-hitam itu. Yang hitam-hitam dan celana panjang yang merah lampu itu. Unik gitu kan. Iya, sudah masuk apa kami? Pasti Bu.
lagi. Oke. Banyak Pak ya. Ya, saya tinggal Jadi ya. mau jalan ya. Iya. Ya. Kembali ya. Semangat. Makasih Pak, jadi di jalan Pak. Ya, see you. Ya, see you Pak. Jadi Pak ya. Jadi Pak. Sekarang kita bagi kelompok. Kumpul sesuai kelompok masing-masing. Iya, kelompok presentasi. Kelompok presentasi. Mas,